bahwa manusia akan Allah bangkitkan sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Zalzalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iza zulzilatil ardu zilzalaha." Ketika itu wate gedanyonyo kabih mati bermandung, wate gedanyonyo kana dalam kubu, kana dalam perut tanah, maka bawatenyan apabila digoncangkan akan bumi sebagai goncangan yang sangat dahsyat. Jadi bungonyo goncang, wate katul uro kiamat, maka bungonyo goncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ubina gunung-gunung mandum bertuh sari, ubina laut-laut mandum dau, asau-asau yang na kandungan dalam bungonyo mandum ipa ulua, dahsyat tat-tat. Kan lagi gempa tsunami bahkan luar biasa dahsyatnya. Gempa yang manakala andai kata manusia melihat ketika itu, maka mandum-mandum urang akan mandum-mandum urang akan geplung gemita perlindungan, gejak kena gejak gedih, geplung kena geplung gedih. Maka gempa yang sangat dahsyat ketika itu, bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Maka bumi pada ketika itu mengeluarkan bebannya. Putra yang na dalam perut bumi, getanyonyo, urung-urung yang kala getanom, gedayo-gedayo yang kamati, pupu lain yang na dalam perut bumi, maka ketika itu dikeluarkan ipa mandum-mandum ulua nyamban dahsyat gempa. Maka ketika itu wa qalal insanu malaha, bawatenyan manusia gedanyo yang dalam kubunya takun malaha, putranya wahai bumi pakon yang kamonyo berada di dalam perut drone kai pupa pakon malaha datanya yang legedanyo putra yang ka terjadi sehingga bandum-bandum atau yang na dalam perut bumi. Maka bawatanyan mandum ipa ulua yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Maka pada hari ini bumi menceritakan tentang berita-beritanya. Urujih ruh mantang gedayo mantang udip nya lagi yang rupa. Maka telah datanglah Rasulullah, kagutus Rasul kepada gedayo untuk menceritakan bahawa satu saat akan datang hari kiamat. Maka lidanyo gepesiap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekal amalan untuk tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kan? Maka sabar saat wate teruk uro kiamat, ketika bumi digoncangkan, maka bawadanyan gedanyo untuk tak bersiap, tak bertanggungjawab putra yang ka tak buat di atas rung bumonyo. Andai kata na amalan god yang gedanyo buat, maka bawadanyan akan tak bertanggungjawabkan mendapat balasan baik. Andai kata amalan buruk yang kita lakukan, maka ketika itu akan mempertanggungjawabkan keburukan tersebut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Bi anna rabbaka auhalaha, dengan bahawa sesungguhnya Tuhanmu telah mengwahyukan baginya bumi. Allah kagak pegah bak bumi bahawa satu saat ketika datangnya kiamat, bumi tersebut akan digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Maka bumi tersebut sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ubina beban-beban yang na dalam perut bumi, maka ketika itu keluar atas ruang bumi mandung ipepe. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada hari itu maka keluarlah manusia secara berkelompok-kelompok. Gedanyo manusianyo ipupo daripada perut bumi berkelompok-kelompok. Nah yang kelompok-kelompok manusia yang berbuat baik, nah kelompok-kelompok manusia yang berbuat jahat, nya lagi yang bentuk berkelompok-kelompok. Jamaah-jamaah yang na di dunianyo dengan jamaah-jamaah kebaikan, jamaah-jamaah ahli zikir, jamaah-jamaah ilmu agama, jamaah-jamaah yang na bawadanyan. Maka ketika itu gedeyo sawah kelompok dengan jamaah. Pelaku-pelaku maksiat, orang-orang yang senantiasa melakukan maksiat kepada Allah, mereka berada pada kelompok yang lain. Maka bawadanyan berdadepu oleh gedanyo yang mentang udipnyo, gedanyo yang mentang gebi umuli Allah Subhanahu wa taala. Maka bawate gedeyo geputubit dalam perut bumi dalam keadaan ashtata, yaitu berkelompok-kelompok. Tinggal gedanyo di dunianyo tamita kelompok tu. Apakah kita akan menjadikan diri kita kelompok orang yang berbuat baik, ataukah kita akan menjadi kelompok yang berbuat jahat ataupun maksiat kepada Allah? Nyan ba'draw wadu.
Ketika berkelompok-kelompok tersebut liyurau a'malahum, untuk takalan ubina amalan-amalan yang pernah gedenya lakukan di atas rung bumonyo. Menyenaruh tapubut kebaikan. Gedanya orang yang senantiasa menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Gedanya orang-orang menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu gedanya pada kelompok yang baik. Tetapi gedanya di atas rung bumonyo adalah pelaku maksiat. Orang-orang yang tidak menjunjung perintah Allah, orang-orang yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pun gedenya berada pada kelompok tersebut. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan semiskal zarrah, ubedoifa, kalau datat kebaikan yang gedenya pebut, maka ketika itu kita akan melihat kebaikan tersebut. Jadi baik dalam pebut kebaikan. Halo datat, cuma tacok saboh duro, sinu labang yang nak berjalan kemudian kita pindahkan dengan harapan bahawa bekna ban Honda yang bocor, bekna urang yang megibluh labang, maka kebaikan tersebut akan kita lihat yang sangat indah. Indah datat kebaikan. Pulam yang terbubutnya adalah ibadah-ibadah. Pulam yang terbubutnya adalah kebaikan-kebaikan yang bersifat jariah, yang kadang-kala ketika kita telah mati, ketika kita telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan pahala-pahala mantang ili dilikut cukup tatat bahagia. Ketika ubidoi pe kebaikan yang gedenya pebut, ubidoi pe gepelumah li Allah Subhanahu wa taala gebi balasan ged. Wa may ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Dan maka barang siapa yang melakukan keburukan, walaupun keburukan tersebut semiskal zarrah, ubedoi pe keburukan yang gede pebut, maka keburukan tersebut akan Allah perlihatkan kepada gedanya, dan siap-siap gedanya untuk mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Karena but god yang gedenya bubut di dunianya, Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya, kemudian memberi balasannya yaitu syurga. But bro yang gedenya pubut dalam dunianya, maka ketika itu balasan kepada kita adalah neraka. Na'udzubillahi min zalik. Dukna teman suum nerakanya. Hai tak bayangkan, bahkan dalam suatu riwayat, ketika api diturunkan ke bumi ini, wadai gebetun apui kepada Nabiullah Adam, bak wadainya, maka saboh titik apui gebetun adeh bumo, maka bawadainya gepedu adeh gunung ancur bamandung. Kemudian gecok apunya gebeik lam ulangin. Kemudian mu daripada apunya gebetun lam, maka bawadainya pun ancur lam puyang na. Maka terjadilah padiga peik petun yang ditatat suum apui neraka. Maka pada detik-detik yang terakhir ubena mu yang kahana dedube mu le nyan kuh yang itun gunung hana rele, gunung hana ancur. Padahal yang mu nyan pun apui yang na bak gedanyo jino ya. Mu sempat tatut bro ni kira ju. Mesti meter 2 meter ai tadang yang di suum. Duk bara mu nyan mentang bara apu yang dalam dunianya, gedanyo mutamat haik, gedanyo mutatun haik. Maka bayangkan dukna dahsyatnya api neraka. Maka bayangkan dukna dahsyatnya ketika seseorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka disebabkan amalan keburukan yang dilakukan dalam dunia. Gedanyo ahli menzalimi orang lain, le gedanyo ahli pelaku maksiat. Maksiat-maksiat yang jelas telah datang Al-Quran menjelaskan itu tidak boleh. Maksiat-maksiat yang telah jelas disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu tidak boleh. Le gedanyo tapubut. Bahkan yang paling dahsyat lom putra, kemaksiatan yang gede lakukan merupakan kemaksiatan yang bersifat jariah. Gedanyo kamate, tetapi pelaku maksiatnya mandai pebut ilikut berdasarkan gedanyo pernau, berdasarkan gedanyo yu, berdasarkan yang adalah kelompok-kelompok gedanyo. Oh gedanyo kata wa Allah Subhanahu wa taala, orang yang mentang dilakukan maksiat, maka gedanyo yang tungkang pernau maksiatnya kepada orangnya, maka akan terasakan begitu dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Sama cil lagi pahala, pahala jariah yang takubah. Oh gedanyo kata wa Allah Subhanahu wa taala, maka bawadanya pahala jariah mandang dapat gedanyo rasakan, mandang dapat gedanyo terima. Begitu juga dengan dosa jariah yang gedanyo kubah. Kelompok-kelompok yang tungkang gedanyo pernah maksiat kepada kelompok tersebut,
Oh ka gedeyo tahu ba Allah Subhanahu wa taala 1 tahun, 2 tahun, bahkan ratusan tahun andai kata belum kiamat dunia, maka pelaku kelompok maksiat yang gedeyo pernonyan mantang melakukan maksiat, gedeyo mantang merasakan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Maka oleh karena demikian, selaku Allah mantang gebi kepada gedeyo umur panjang, Allah mantang gebi jalan taubat kepada gedeyo. Karena taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika nyawang dalam teruk bak tenggorokan. Malamnya, detiknya Allah Subhanahu wa taala mantang gebi umur kepada gedanyo, maka senantiasalah bertobat. Sabi-sabi gedanyo bertobat, mengucap astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Takui kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa gedanyo pelaku maksiat. Takui kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa tanya sabe-sabe dah berbuat maksiat kepada Allah. Talak ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Cukup tak jai maksiat yang long buat ya Allah. Maksiat yang kadang-kadang long sengaja, maksiat long zalimi orang lain, maksiat long pernah maksiat kepada orang lain. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Saya tahu ya Allah, saya sadar yang bahawa syurgamu memang tidak layak bagiku ya Allah. Tetapi ya Allah, azab neraka dron hai long tun ya Allah. Ketika ketika dapat pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun. Allah senantiasa menerima taubat orang-orang yang selalu bertobat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innat taiba minad dambi kaman la dzambalah." Maka barang siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut seperti orang yang tidak pernah melakukan maksiat, orang yang tidak pernah melakukan dosa. Maka li gedanyo mantang gebi umur li Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dosanya dengan ngon tu, andai kala dosanya dengan tetangga, andai kala dosanya berhubungan dengan manusia, baik malaya untuk dalake maaf, baik malaya untuk takui bahawa itu adalah kesalahan. Hanapo dak pumbung draw dengan dosa, Allah kan awaji bengeh kelong, hanapo dak pumbung draw pakon. Karena kita semua akan kembali kepada Allah dan itu akan kita pertanggungjawabkan apa yang gede lakukan di dunia. Maka mudah-mudahan le gedanyo mamandumnyo adalah urung-urung yang senantiasa gebi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, urung-urung yang senantiasa gebi kesadaran dalam hati gedanyo, urung-urung yang senantiasa gebi kelembutan dalam hati gedanyo, sehingga gedanyo hana jut ke sente. Padahal sentenya yang duh tahu adalah keburukan-keburukan go. Padahal ba'dro de umpung buruk, ba'dro de umpung maksiat, tetapi yang duh adalah kemaksiatan yang ada pada orang lain. Maka tamalake ba Allah taala, lembutkanlah hatiku ya Allah, sehingga aku berani mengakui dosa yang aku lakukan, sehingga saya berani mengakui bahawa apa yang telah saya lakukan di dunia ini adalah sabuh-sabuh kesalahan. Tamalake ba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan salah sabuh sebab hati gedanyo batat, salah sabuh sebab hati gedanyo haitim taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, salah sabuh sebab bahawa hati gedanyo le gedanyo nyuhan tatim akui kesalahan yang gedanyo pebut adalah karena banyaknya dosa yang gedanyo lakukan. Tak pajuh makanan yang haram, tak konsumsi yang haram, yang gedanyo dapatkan dengan cara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Le gedanyo tajak ublang, tetapi tajak ublang dengan cara yang dilarang. Le gedanyo menjadi penjual ataupun pembeli dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka setiap makanan-makanan yang haram yang tamong di dalam badan gedanyo, yang itamong di dalam jantung gedanyo, yang itamong di dalam hati gedanyo akan menjadi keruh. Bahkan hati gedanyo akan menjadi kuto. Bahkan hati yang kuto tersebut, oh tak pebut maksiat bangga lo. Gedanyo lihat realita jino nakala. Dukna jai urang pebut maksiat bangga. Bahkan leh bangga dengan kelompok-kelompok mereka menguploadnya. Mereka publikasi di media-media sosial kemaksiatan yang mereka lakukan. Nyandit bangga pakon disebabkan hatinya telah hampir mati. Andai kata hatinya mati, na'udzubillahi min zalik, maka orang tersebut keluar daripada iman. Nyan yang paling tatat dia tu. Gedanyo mati hati,
ate kita yang kuto han tatim akui kesalahan yang kita yang lakukan, tak anggap cik tok salah haji, padahal kesalahan bak kita maka ditakutkan hati kita mati. Ketika hati kita mati, maka ditakutkan kita menjadi keluar daripada iman. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang yang mati dalam keadaan keluar daripada iman, tempat yang paling layak kepadanya adalah neraka. Nyan balasan yang terakhir negala. Idanya sering tak handa akui, bahkan dah pegah long cik tok salah ji. Cik ji, wajar long hana aku dengan ji. Wajar long hang kutem jak baji. Wajar long hang kutem pegah abang ji. Cik tok salah ji. Padahal onta cik bahawa ate gede yang kakuto. Na'udzubillahi min zalik. Ketika hati kita keruh, ketika hati kita kotor, gede yang tahu kepada Allah Subhanahu wa taala gelum dosa-dosa yang lain. Cuman tungku na ubat untuk ate ngabe kuto. Nah, maka para ahli tasawuf mengatakan obat yang paling mujarad bagi hati yang telah hitam, bagi hati yang telah keruh adalah zikrullah. Ada kala zikir secara jihar atau zikir secara sir, yaitu dengan mengucap istighfar, astaghfirullahaladzim. Tidak ada ucap astaghfirullahaladzim tak akui, cukup jadi dosa yang lumpuh di Allah, nepu ampun di Allah. Astaghfirullahaladzim. Adapun dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang tak la ilaha illallah tak jazam lang hati itu. Ya Allah, andai kata lungnyo detik terakhir ajal umur yang nabak lungnyo, ya Allah, bek sagai-sagai lung mati dalam keadaan gaduh iman, ya Allah. La ilaha illallah. Tajazam lang hati itu. Semoga ketika kita tahu bahawa Allah dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Kemudian para ahli-ahli tarikat juga mengatakan cara-caranya. Nah, yang mengatakan dengan zikir Allah, 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 Allah di dalam kalbun, baik secara jihar ataupun sir. Maka zikir-zikir tersebut adalah sebagai obat untuk hati kita yang ngat bek keruh, untuk hati kita yang ngat bek batat, untuk hati kita yang ngat bek mati. Sayang tak ketika hati kita yang kuto, maksiat kita yang perbuat selu manteng, bangga dengan kemaksiatan, bangga dengan sesuatu yang nabak kita yang padahal itu adalah satu maksiat, sehingga tak perlu mah bak ulung bahawa meno na'udzubillahi min zalik. Marilah kita yang senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan hati kita yang penuh dengan cahaya ilahi. Hati kitanya, hati yang menyadari bahawa kita telah melakukan maksiat. Hati kitanya, hati yang berani bertaubat kepada Allah, berani meminta maaf kepada urung-urung yang tak anggap li kitanya nyan kengon tu, urung-urung yang tak anggap nyan lawan tu, urung-urung yang tak anggap nyan musuh tu, urung-urung yang tak anggap nyan bahawa kitanya layak memutuskan silaturahmi dengan orang tersebut. Bahkan dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa Ar-Rahman, sifat kasih sayangnya adalah salah satu sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka si barang kaso yang menyambung sifat tersebut, Allah taala akan menyambung kasih sayang dengan orang tersebut. Dan barang siapa yang memutuskan rasa kasih sayang, silaturahmi dikoh, han ditem mejak-jak le antara rumahnya dengan rumah je, maka Allah Subhanahu wa taala akan gekoh silaturahmi dengan urangnya. Bayangkan ketika kita tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal nikmat yang paling raya adalah berjumpa dengan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka hijab kepada kita takalan zat Allah yang cukup tak agung, itulah nikmat yang sangat besar, sehingga barang siapa yang melihat zat Allah ketika itu, Allah akan menempatkan orang tersebut di dalam surganya. Tetapi Allah taala kagemekoh ngedayong hanggetim perlu mahra wagu. Allah Ta'ala hang getem rasa kasih sayang kepada gedanyo. Pakon disebabkan gedanyo takoh silaturahmi antara keluarga A dengan keluarga B, antara urang pulan dengan urang B. Gara-gara apa? Gara-gara bacut, gara-gara itik, gara-gara mano, gara-gara MB, gara-gara batagun gulepri, gara-gara pulan dengan gara-gara yang cukup halu, gedanyo rela memutuskan silaturahmi. Maka para santri sekalian, marilah senantiasa kita bertobat kepada Allah. Mari kita laki ba Allah Subhanahu wa taala, kita yang bertergolong orang-orang yang diterima taubat oleh Allah. Tamalaki ba Allah taala, kita yang urung-urung yang senantiasa Allah curahkan rasa kasih sayang.
dan tamalake ba Allah gedayonyo adalah urung-urung yang senantiasa bersambung silaturahmi.